Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Dan di video kali ini kita bakal unboxing smartphone terbaru dari Tecno ya. Dan ini adalah Tecno Spark 10 Pro yang punya fitur NFC. So buat kalian yang mungkin udah penasaran ya sama desain smartphone-nya kayak gimana dan apa aja sih isi di dalam paket pembeliannya yang bisa kita dapat, yuk langsung aja kita pindah ke kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, jadi ini dia guys tampilan packaging box dari Tecno Spark 10 Pro NFC-nya. Dan kalau dilihat-lihat memang untuk packaging box atau desainnya itu masih sama ya dengan Tecno Spark series yang sebelumnya. Masih didominasi dengan warna putih dan juga orange, dimana ketulis Tecno di bagian atas, ada angka 10 di tengah sini yang gede, ada ketulis Pro juga kecil di sini, dan ada ketulis Spark di sini guys. Dan gak ketinggalan juga label NFC buat kalian yang mungkin kebetulan nonton video ini dan lagi cari-cari smartphone yang ada fitur NFC-nya. So pantengin video ini sampai akhir guys, karena siapa tahu Tecno Spark 10 Pro NFC ini tuh sesuai dengan kebutuhan smartphone yang lagi kalian cari. Nggak ketinggalan juga di bagian kanan atas ini tuh ada keterangan 16 GB. Kalian jangan terkecoh, ini tuh ditambah dengan fitur ekspansi RAM virtual yang bisa kalian pakai sampai di 8 GB. Karena secara hardware-nya dia hanya sebesar 8 GB aja. Dan untuk unit yang akan kita unboxing kali ini tuh dengan varian yang paling tertinggi ya guys untuk storage-nya, yaitu 256 GB. Buat harganya sendiri kalau nggak salah itu ada 3 varian guys. Yang paling basic itu di 4/128 GB dijual di harga 1,7 juta kurang 1000. Kemudian ada yang di tengahnya yaitu 8/128 GB dijual di angka sekitar 2.100.000 kurang 1000. Dan yang paling tertingginya kayak yang bakal kita unboxing ini yaitu 8/256 GB itu dijual dengan harga sekitar 2.400.000 kurang 1000 atau 2,399 juta gitu. Dan kalau misalkan di awal video ini kalian langsung tertarik, nggak sabar ya pengen check out, langsung aja klik linknya yang udah saya cantumin seperti biasa di kolom deskripsi guys. Nah kalau di bagian lainnya ini ya standar aja ya, ketulis Spark 10 Pro kayak gini juga di bagian kirinya, di bagian atas ketulis Tecno, dan kalau kita intip di bagian bawahnya ini ketulis keterangan email aja, dan juga ada varian RAM lagi ya 8/256 GB, serta varian warna yang kita unboxing kali ini adalah varian warna hitamnya. Dan semisal kalian gak suka nanti dengan warna hitamnya, kalian masih disediain opsi varian warna lain yaitu varian warna putihnya guys, atau kalau nggak salah namanya itu pearl white ya kalau gitu, kayak gitulah warnanya. Dan kalau dilihat di bagian belakang ini ya untuk highlight spesifikasinya, ini tuh yang paling menarik ya, Tecno itu selalu nggak ragu tuh, nggak kurang-kurang ngasih spesifikasi kamera guys. Kamera depannya aja ini dikasih 32 megapiksel. Kemudian di sini untuk chipsetnya ya mungkin walaupun memang belum 5G guys, tapi ini udah menggunakan chipset yang menurut saya oke ya, yaitu Helio G88 untuk di kelas entry levelnya. Ini udah cakep banget lah, walaupun bukan yang G99 nya. Lalu di sini untuk ini saya kurang tahu ya stereo glass ini apaan. Kemudian untuk kamera utamanya 50 megapiksel. Untuk ukuran layarnya sendiri ini terbilang gede ya guys. Jadi kalau kalian suka konten-konten visual kayak gitu, ini pasti puas banget karena punya luas itu sebesar 6,8 inci dan resolusinya juga udah Full HD+. Ditambah ini punya fitur refresh rate layar hingga 90 Hz. Kemudian kalau dicek ya atau dibaca di bagian bawah ini, terutama di bagian sensor, ini ketulis ada G sensornya guys, yang artinya harusnya ini sensornya hardware ya untuk giroskopnya. Tapi nanti kita coba cek sama-sama ya, dan kita langsung aja sekarang karena biar nggak kelamaan juga guys, kita langsung aja unboxing boxnya. Kita lihat sama-sama seperti apa detail smartphone-nya. Iya, karena saya juga udah nggak sabar nih guys buat lihat desainnya. Kita buka ya. Oke. Dan bismillah. Nah ini dia ada smartphone-nya, tapi ya seperti biasa kita singkirin dulu. Kemudian ada partisi lagi ya, ada pemisah. Dan di sini kayak biasa ada satu buah SIM tray ejector. Dan sayang banget ya, ini tampilan packaging boxnya bener-bener nggak dirubah ya guys. Ini buat masukan aja buat Tecno Mobile Indonesia. Kayaknya buat pesaingnya ya, saudara sendiri itu udah mulai rapih gitu ya. Ada partisi-partisi buat aksesorisnya kayak kabel charger dan juga travel chargernya ini. Jadi mungkin nextnya bisa dibuat partisi gitu biar nggak koplak-koplak juga guys. Jadi biar lebih aman lah kayak gitu ya. Di sini kita dapetin aksesoris kayak kabel chargernya USB to USB Type C yang punya aksen warna orange guys seperti ini. Ini penting banget ya karena udah Type C ya kayak gitu. Dan untuk pengisian dayanya ini kalau kita lihat
Ya, punya output maksimal di 18 watt guys, kayak gini ya bentukannya. Lalu di sini kita masih dapetin satu buah badge ya, stiker kayak gini yang ketulis 12+1. Ini artinya kalian bisa dapat garansi 13 bulan. Kemudian ada buku petunjuk penggunaan juga masih disediain. Ada juga satu buah ya ini kartu garansi toko juga guys, kayak gini nih bisa kalian lihat ya untuk di mana aja ada lokasi servisnya. Dan kita masih diberikan satu buah aksesoris tambahan seperti jelly case bening yang kayak gini. Dan kalau kita lihat di pinggir-pinggirnya ini agak dibuat frosted kayak gitu ya guys, kayak berkabut gitu lah ya, kayak ngeblur gitu. Dan ada ketulis design by Tekno di sini. Semoga kelihatan guys. Nah, kayak gitu. Ya, menurut saya Tekno itu memang salah satu brand yang nggak pelit ya sama aksesoris kayak gini. Dan ini nice banget ya buat mereka. Semoga ini masih bisa dipertahankan buat unit yang ke depan-depannya. Cuman satu hal yang menurut saya masih mengganjal. Tolong ya untuk partisi buat kompartemen aksesoris ini dibuat ya, biar nggak koplak-koplak kayak gitu guys. Oke, ini dia smartphone-nya guys, dan ini masih kebungkus plastik ya dengan tulisan beberapa highlight key selling point yang sebenarnya udah saya bacain tadi ya di bagian belakang boxnya, kayak ketulis 32 megapiksel buat kamera selfie, lalu 50 megapiksel untuk lensa kamera utama. Dan ini kurang tahu sih ini hard wearing stereo glass ini apaan ya. Buat kalian yang mungkin udah beli dan tahu ya, kalian bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Lalu di sini ketulis chipsetnya MediaTek Helio G88, varian storage-nya 256GB dan untuk RAM-nya 8GB, dan untuk refresh rate layar 90Hz, kemudian 6,8 inci luasnya dan resolusinya Full HD+. Oke, sekarang kita coba buka aja. Wow, ini feel pertama kali digenggamnya ini udah kerasa premium ya untuk di kelas harga segini, karena nggak kerasa ringan gitu. Oke, sekarang kita balik sama-sama guys, kita lihat desainnya kayak gimana. Ternyata lensa kameranya atau ring kameranya ini boba guys. Jadi mirip-mirip smartphone buah-buahan yang harganya puluhan juta. So buat kamu yang mungkin ya punya mimpi gitu kan buat dapetin atau bisa kebeli smartphone buah-buahan yang puluhan juta itu, ya minimal kalian coba rasain yang versi light-nya aja dulu deh ya, yang 2 jutaan ini. Saya rasa mirip-mirip lah tuh kalian kalau kalian bisa lihat. Untuk bumper kameranya seperti ini desainnya. Dan ini tuh sebenarnya cuma ada 2 kamera aja guys ya, dan yang satu ini tuh dia LED flash. Ini pinter banget sih. Ngumpetinnya tuh pakai bumper kamera gini untuk LED flash ya. Nice sih, cakep. Dan ternyata untuk bagian finishing back covernya ini tuh dibuat matte ya, jadi nggak terlalu glossy. Dan saya rasa ini aman banget sama bercak sidik jari. Jadi kalau kalian nanti nggak suka pakein casingnya, ini tuh kalian nggak perlu keberatan atau bisa dibilang kebanyakan kerjaan buat ngebersihin finishing back covernya yang kelihatannya ini anti magnetic finger gitu. Dan di sini ketulis Tekno Spark guys yang kayak gini. Dan kalau dilihat di bagian atas ini polosan aja, nggak ada apa-apa. Di bagian di bagian kiri ini ada satu buah slot SIM tray yang kalau kita coba cek, ya, ini kalau kita lihat untuk slot SIM tray-nya dia masih triple slot guys. Jadi ini baik banget ya guys untuk Tekno ini sendiri, walaupun udah memberikan yang paling besar atau di storage 256GB, dia masih menyertakan satu buah slot untuk tambahan memori eksternalnya. Saya rasa ini masih bisa kalian tambahkan up to 1 TB guys. Jadi kalau kalian ngerasa 256GB kurang, ini aman banget, kalian bisa tambah lagi di sini. Dan ini ada seal karetnya juga yang selalu seperti yang saya bilang, kalau kalian nggak sengaja numpain air gitu ya, dia nggak langsung masuk ke dalam komponen smartphone-nya. Lalu di bagian bawahnya sini guys terdapat grill speaker, kemudian ada port charger USB Type-C, lubang mikrofon, dan masih disediain juga port jack audio 3,5 mm. Di sebelah kanan ini ada tombol volume ya, up and down, dan saya rasa karena di bagian belakang sini tuh nggak ada fingerprint scanner, jadinya ini di tombol power ini tuh bakalan merangkap sama fingerprint sensornya guys. Jadi ya udah eye-catching banget sih ini untuk desainnya sendiri. Dan gak ketinggalan pula guys, satu lagi informasi tambahan, ini kalian masih dapetin satu buah anti gores yang udah terpasang di layar smartphone-nya. Dan bener-bener lengkap banget ya kalau soal aksesoris dari smartphone Tekno Mobile Indonesia. So kalau gitu seperti biasa guys, ini bakal saya coba nyalain dulu ya. Kita setting-setting dulu dan install beberapa aplikasi buat kita lanjut bahas di ya habis inilah. Yo.
Ya, jadi ini dia guys tampilan layar awal dari smartphone Tecno Spark 10 Pro NFC-nya. Untuk tampilan layarnya sendiri menurut saya desainnya cakep ya, udah kekinian, pakai desain layar pansol, dimana saya rasa ini bakalan difavoritin banyak orang ketimbang yang masih menggunakan desain layar water drop display. Dan buat saya juga ya, walaupun bagian bezel bawahnya ini masih kelihatan lebih tebal, overall tampilan layarnya ini kelihatan luas, kebantu banget sama bagian bezel kanan, kiri, dan atasnya yang kelihatan cukup simetris. Dan selanjutnya untuk tampilan UI-nya sendiri ini sudah menggunakan tampilan UI paling baru guys, yaitu iOS versi 12.6.0 dan juga dengan basis yang sudah paling baru juga, yaitu Android 13. So buat kalian yang mungkin pengen ngerasain atau nyobain experience-nya gimana rasanya ya pakai Android 13, nggak ada salahnya kalian coba lewat Tecno Spark 10 Pro NFC ini guys. Nah, saya tadi udah download aplikasi Sensor Box juga. Di sini saya mau kasih lihat ke kalian, ternyata memang sensor-sensornya ini lengkap ya. Untuk dua ini tuh hal yang umum guys, apalagi ini smartphone yang terbilang cukup terjangkau alias smartphone budget, jadi wajar kalau dua ini tuh dia absen, jadi nggak ada. Cuman memang yang disayangkannya adalah soal sensor giroskopnya yang memang ternyata di sini ketulisnya virtual gyro guys, jadi bukan yang hardware. Tapi nanti buat mastiin kita coba ya di game PUBG Mobile apakah delay atau enggak. Dan berikutnya untuk skor Antutu benchmarknya tadi saya juga udah coba tes ya, dimana untuk skornya sendiri menurut saya ini untuk overall skornya udah lumayan lah ya, jadi kelihatan balance bagian CPU dan juga skor GPU-nya. Hanya selisih di angka 10 ribuan aja gitu, dan untuk overall skornya ada di 255 ribuan. Untuk chipset Helio G88 ini adalah angka yang menurut saya cukup standar ya, jadi nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu rendah juga. Dan selanjutnya di sini kita coba tes untuk menggunakan aplikasi multitoast tester. Kita lihat apakah sudah ada perkembangan atau kemajuan ya, karena biasanya dia hanya support 5 sentuhan jari aja. Apakah sudah bisa lebih, dan ternyata ini belum bisa guys, jadi masih terbatas di 5 sentuhan jari aja di atas layarnya sini tentunya ya. Dan selanjutnya kita coba lihat untuk oh ya, sebentar sebelum saya nanti coba buka aplikasi game PUBG Mobile-nya, di sini saya mau kasih lihat dulu ke kalian. Untuk pertama kali kalian nyalain smartphone-nya itu, untuk memori penyimpanan yang terpakai itu sebanyak 28,28 GB guys. Jadi ya untuk sistemnya sendiri pemakaiannya ini menurut saya terbilang cukup tinggi guys. Tapi ini sudah termasuk fitur memory fusion atau ekspansi RAM virtual, yang mana kalau kita lihat di sini tuh secara default dia akan aktif ya secara otomatis sebanyak kita coba cek ya di bagian ponsel saya di bagian sini. Nah, kalian lihat ya sudah memakan sebanyak 5 GB. Jadi kalau kalian matikan, seharusnya dia akan berkurang sebanyak 5 GB juga. Jadi ya otomatis untuk menggunakan sistemnya dia ada di angka 23 GB-an gitu. Nah, yang berikutnya di sini saya mau tunjukin dulu ya untuk menu-menu kamera dari HP ini guys. Dan kalau kalian pertama kali klik aplikasi kameranya, tampilannya seperti ini. Dan kalau kalian slide atau swipe ke atas, ini bakal munculin banyak mode kamera yang bisa kalian coba di sini guys, seperti mode film, video, kemudian super malam, mode potret, mode cantik, kemudian ada dokumen, panorama, tembakan AR, kemudian video singkat, gerak lambat, mode pro juga ada, dan mode selang waktu juga ada di sini. Untuk perekaman videonya sendiri kalau kita perhatikan di sini dia resolusi tertingginya ada di 2K 30 fps. Sayang banget tapi untuk 60 fps-nya dia nggak ada sama sekali guys, baik di 2K maupun di 1080p-nya. Untuk perekaman video dari kamera depannya juga kalau kita perhatikan ini sama aja guys, jadi nggak ada yang 1080p 60 fps, tapi bisa kalian pakai di resolusi tertinggi yaitu di 2K 30 fps tadi. Untuk hasil jepretan kameranya untuk sampelnya bisa kalian lihat berikut ini. Nah, yang selanjutnya kita coba ya buka game PUBG Mobile guys, buat kita saksikan sama-sama bagaimana giroskopnya, apakah ada delay atau enggak, dan coba kita experience sebentar apakah di game ini tuh cukup lancar atau enggak guys. Ya walaupun ini nggak ngebuktiin juga apakah performanya ini cukup enak buat dipakai main game atau enggak.
Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile ya guys. Pertama-tama kita coba lihat dulu settingan grafisnya yang bisa kita pakai. Di sini ternyata untuk maksimal di HD High dan untuk di smoothnya dia bisa di smooth ultra. Ini kita pakai coba di smooth ultra aja ya. Kita coba oke. Dan kemudian untuk giroskopnya sendiri kita coba nyalakan atau kita aktifin ya. Di sini kalau kita lihat ya, dia delay guys, ini sayang banget ya. Ternyata dia virtual gyro dan ini delay. So buat kalian yang mau main PUBG Mobile, kalian nggak bisa dapetin giroskop yang sensitif gitu. Dan kita coba main sebentar guys. Kita lihat apakah respon layar ini bagus. Ya, sejauh ini untuk grafisnya sendiri oke ya. Asik nih, kita coba sliding. Nah kayak gini. Dan responnya ini cepet guys menurut saya untuk layarnya sendiri. Iya sorry ya kalau agak gak kelihatan di kamera karena sambil ngarahin ke smartphone agak susah guys. Overall oke sih menurut saya untuk respon layarnya dan grafisnya juga, ini nggak ada frame drop. Kita coba sekali lagi sampai mati aja ya guys. Coba lihat. Ya ini oke ya. Jadi nggak ada masalah buat dari bagian layarnya sendiri untuk dipakai main game PUBG Mobile. Oke, overall untuk kesimpulan awal saya soal HP ini guys, jujur aja Tecnospark 10 Pro NFC ini tuh sangat layak ya buat kalian pertimbangin ya, pastinya buat kalian beli. Selain memang karena tampilan desainnya ini tuh ala-ala smartphone puluhan juta ya, padahal harganya cuma 2 jutaan aja. Untuk build quality-nya sendiri juga ini tuh kerasa solid walaupun memang material bodinya ini masih full berbahan plastik atau polikarbonat. Tampilan layar depannya juga ya udah kekinian banget guys ya, ala smartphone mid-range yang harganya 4 sampai 5 jutaan ya karena sudah pakai pansol. Juga soal tampilan UI-nya yang menurut saya makin kesini tuh makin intuitif lagi guys, terutama di bagian home controllernya yang seperti ini. Ya walaupun memang ada bagian yang masih saya kurang suka dari UI-nya, yaitu ketika kita swipe ya interface laci aplikasinya atau app drawernya tuh masih kayak gini guys ya. Ini sayang banget ya. Semoga aja ke depan ini bisa lebih di-upgrade lagi ya untuk tampilan UI-nya. Tapi overall saya suka sih sama Tecnospark 10 Pro NFC ini, apalagi mengingat harganya yang lagi-lagi 2 jutaan aja. So buat kalian yang mungkin kebetulan nonton video ini dan butuh sebuah smartphone yang punya fitur NFC dengan harga 2 jutaan, untuk link pembelian dari HP ini tuh seperti biasa udah saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah. Jadi kalian tinggal klik dan kalian tinggal check out aja. Untuk selebihnya pastiin kalian tungguin aja video reviewnya kayak gimana nanti guys. So buat kalian yang nggak pengen ketinggalan dari video review kita, pastiin kalian subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga. Oke, kalau gitu guys saya rasa cukup sampai di sini aja video unboxing kita kali ini. Like kalau kalian suka ya seperti biasa, dan jangan lupa di share ke teman kalian kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video unboxing yang lainnya. Yo.